Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum machine learning mengenai convolutional neural network atau kalau kita singkat CNN yang menggunakan dataset Bayesian MNIST. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara kerja CNN, mulai dari proses pengolahan data, pembuatan model, hingga evaluasi performa model dalam melakukan klasifikasi citra. Nah, apa sih CNN? Jadi CNN itu merupakan salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk mengelola data berbentuk gambar. Jadi CNN itu mampu mengekstraksi fitur dari gambar dan mengenali pola sehingga dapat mengklasifikasikan gambar ke dalam kategori tertentu. Dataset yang digunakan pada praktikum ini adalah Fashion Manis, yaitu dataset yang berisi gambar berbagai jenis pakaian seperti kaos, sepatu, dan tas dalam bentuk grayscale yang dia itu berukuran 28 kali 28 pixel. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahap pertama yaitu memuat dan mempersiapkan data. Nah, pada tahap ini, dataset Fashion Manis dimuat menggunakan library keras dari TensorFlow. Bisa kita lihat seperti berikut, dia akan mengimport TensorFlow STF. Nah, data kemudian akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada data training sebanyak 60.000 dan yang kedua ada data testing sebanyak 10.000. Nah, data training ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi model. Ketika dijalankan bisa kita lihat eh, semua dataset dimuat di version MNIST ini. Kemudian dilakukan tahap pre-pemrosesan data. Jadi pada tahap ini terdapat beberapa langkah penting. Yang pertama adalah normalisasi. Nah, di normalisasi ini, dia itu akan mengubah nilai piksel dengan rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 agar proses training lebih stabil. Yang kedua ada reshape data untuk input CNN yang dimana dia ada tinggi, lebar, dan kanal. Dan yang ketiga ada one hot encode label. Jadi apa sih ini? Jadi one hot encoding ini yaitu mengubah label menjadi bentuk kategori agar dapat digunakan dalam klasifikasi multi-kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap membangun model CNN. Nah, pada tahap ini model akan dibangun menggunakan beberapa layer. Yang pertama ada convolutional layer digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Batch normalization digunakan untuk menstabilkan data. Max pooling digunakan untuk mengurangi dimensi data. Drop up digunakan untuk mencegah overfitting. Kemudian flatten untuk mengubah data menjadi vektor dan dense layer di sini itu digunakan untuk menghasilkan output berupa 10 kelas. Nah, ketika dijalankan bisa kita lihat seperti gambar berikut. Setelah model dibuat, kita akan melakukan tahap kompilasi dan pembuatan atau pelatihan. Nah, model dikompilasi menggunakan Optimizer. Dia menggunakan Optimizer sama dengan Adam. Nah, loss categorical cross centropy dan metrik akurasi. Nah, kemudian model akan dilatih menggunakan data training dengan beberapa epoch dan batch size, serta menggunakan validation split untuk memantau performa selama training. Nah, kalau kita dijalankan, kan epochnya tadi kan 10 kan? Bisa kita lihat seperti gambar berikut, dan dia akan menghasilkan akurasi, loss, eh, value akurasi, dan value loss-nya. Nah, kemudian kita akan masuk ke analisis data atau visualisasi pelatihan. Nah, hasil pada tahap ini ditampilkan juga grafik akurasi dan loss seperti gambar berikut bisa kita lihat. Jadi, akurasi yang meningkat menunjukkan model belajar dengan baik. Sedangkan loss-nya ini kan menurun kan. Dia itu menunjukkan kesalahan semakin kecil. Jadi, grafik ini digunakan untuk melihat apakah terjadi overfitting atau tidak. Nah, kemudian setelah kita membuat visualisasinya, kita akan mengevaluasi performa model. Jadi hasil evaluasi ini berupa nilai loss dan akurasi menunjukkan seberapa baik model dalam mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dilihat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke confusion metric dan classification report. Jadi dia menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Jadi sedangkan classification report menampilkan nilai precision, recall, dan F1 score untuk analisis yang lebih detail. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tugas. Jadi di bagian tugas
terdapat tabel hasil percobaan yang harus kita lengkapi. Itu ada 24 tabel yang harus kita lengkapi. Satu tabel teratas sudah dilengkapi. Nah, tabel ini akan berisi tabel yang akan saya lengkapi itu berisi beberapa parameter seperti learning rate, epoch, batch size, jumlah layer, konvolusi, serta hasil berupa training akurasi, training loss, dan validation loss. Nah, untuk mengisi tabel ini, saya melakukan eksperimen menggunakan Kaggle dengan menjalankan model CNN yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setiap baris pada tabel itu merupakan satu percobaan dengan kombinasi parameter yang berbeda. Misalnya, saya mengubah nilai learning rate, bisa kita lihat ya. Contohnya saya pada percobaan 3 saya mengubah nilai learning rate, jumlah epoch, batch size, dan jumlah layer konvolusi. Nah, pada percobaan 3 contohnya bisa kita lihat seperti gambar berikut. Saya mengubah epochnya 10, batch size-nya itu 64, dan validation script-nya itu 0,1. Nah, di sini epochnya itu akan keluar 10. Nah, nilai dari yang akan kita masukkan ke tabel itu berada di nilai paling bawah, yaitu epoch 10. Itu tergantung epoch yang kita masukkan. Contoh, misal kalau kita masukkan epochnya itu 50, nilai yang akan kita masukkan ke tabel itu berarti nilai paling bawah, yaitu nilai ke epoch 50/50. Nah, dengan cara ini saya melengkapi seluruh tabel berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan secara bertahap dengan berbagai kombinasi parameter. Bisa kita lihat seperti code berikut. Nah, di code saya sudah lengkap semua, bisa dilihat nanti. Jadi dari hasil tabel ini dapat dilakukan analisis untuk melihat pengaruh masing-masing parameter terhadap performa model. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Jadi saya sudah memasukkan semua di laporan praktikum. Nah, di sini dari tabel percobaan di atas satu tabel yang udah saya coba, simpulkan apa hubungan dan keterkaitan yang didapat dari nilai training akurasi dan validation akurasi. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, hubungan antara training akurasi dan validation akurasi itu menunjukkan kualitas model. Jika selisih keduanya kecil, maka model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Jika selisihnya besar, maka terjadi overfitting. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, jelaskan pengaruh setiap parameter yang digunakan untuk struktur convolution neural network atau CNN. Nah, untuk pertanyaan kedua, setiap parameter itu memiliki pengaruh terhadap performa model. Ada learning rate, itu menentukan kecepatan belajar. Ada epoch, dia menentukan jumlah iterasi training. Ada batch size itu memengaruhi stabilitas training. Dan ada jumlah layer memengaruhi kemampuan model dalam menangkapi fitur. Sedangkan loss menunjukkan tingkat kesalahan model. Atau saya sudah membuat penjelasan yang lebih lengkap di laporan praktikum saya. Dan pertanyaan yang ketiga, eksperimen dapat ditambahkan sendiri sesuai keinginan dan eksplorasi mandiri. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini, eksperimen tambahan dapat dilakukan seperti mungkin bisa menambah layer, mengubah dropout, menggunakan optimizer lain, atau melakukan data augmentation untuk meningkatkan performa model. Untuk pertanyaan keempat, Anda juga bisa menggunakan teknik untuk mencari kombinasi parameter terbaik atau hyperparameter dari suatu model. Misalnya grid search. Nah, pada pertanyaan keempat mungkin kita bisa menggunakan teknik grid search untuk mencari kombinasi hypermeter terbaik kan. Nah, dari hasil percobaan kombinasi learning rate contoh 0,5, epochnya 10 atau 50, batch size 64, dan layer 2 atau 3, itu akan menghasilkan performa terbaik. Jadi sebagai kesimpulan dari praktikum ini, CNN itu merupakan metode yang efektif untuk klasifikasi citra. Performa model sangat dipengaruhi oleh pemilihan hyperparameter. Selain itu, perbandingan antara training akurasi dan validation akurasi sangat penting untuk menilai kualitas model. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.